Oke, jadi untuk perkuliahan kita hari ini itu kita akan membahas tentang level pengembangan model R&D. Oke, jadi untuk slide kedua ini terkait dengan output yang nantinya dihasilkan di dalam dunia pendidikan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan model, itu pasti ada output yang dihasilkan. Nah, output-output yang dihasilkan nantinya itu khususnya untuk di bidang pendidikan itu, kalian bisa lihat pada slide, bisa berupa kebijakan, kemudian sistem metode, kerja, kurikulum, buku ajar, media pembelajaran dan juga model pembelajaran. Nah, terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan atau sementara kalian kerjakan sampai saat sekarang ini, itu saya lihat kalian lebih condong untuk memilih buku ajar dan media pembelajaran ya. Tidak apa-apa karena memang mahasiswa kalau membuat tentang pengembangan model itu biasanya mereka condong lebih memilih untuk membuat buku ajar atau modul dalam hal ini dan media pembelajaran ya, karena itu memang cukup mudah untuk dibuat dibandingkan dengan output-output yang lain yang seperti kalian lihat pada slide itu seperti model pembelajaran, kurikulum pembelajaran yang memang tingkatannya untuk membuat model pengembangan semacam itu memang lebih sukar ya dibandingkan yang memang kalau kita memilih yang lebih mudah itu pasti kita membuat semacam buku ajar atau modul maupun media pembelajaran ya, seperti itu. Oke, jadi untuk slide ketiga ini terkait dengan langkah atau step yang ada di dalam model R&D ya. Jadi secara umum yang ada di slide yaitu membuat rancangan produk, kemudian menguji produk yang telah ada, kemudian mengembangkan produk yang telah ada sampai dengan menciptakan produk baru. Itu ternyata ada di dalam pengembangan model ya, baik itu pengembangan model ED ataupun pengembangan model 4D, itu semua stepnya itu mencakup 4 hal ini. Tetapi di sini untuk materi kali ini kita mau kelompokkan levelnya ya, jadi levelnya. Jadi ternyata level atau tingkatan daripada pengembangan model itu ada berbagai macam sampai dengan 4 tingkatan, dan yang 4 ini yang kalian lihat pada slide sekarang itu mulai daripada membuat rancangan produk sampai dengan menciptakan produk baru itu kita mengelompokkan dalam level pengembangan model R&D ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk slide keempat ini sebenarnya yang paling pokok daripada materi ini, karena ini tentang level daripada tingkatan model R&D ya. Nah, ternyata tingkatan daripada model R&D itu sampai dengan 4 tingkatan ya. Dari yang paling mudah dari step 1 sampai dengan yang paling sukar tingkatan 4 ya. Sekarang kita bahas ya. Dari yang paling mudah dulu yaitu pada tingkatan pertama. Dari tingkatan pertama yaitu prosedurnya itu kita hanya meneliti, kemudian menghasilkan rancangan, tetapi tidak memproduksi dan mengujinya ya. Jadi sekedar meneliti, kemudian membuat rancangan, tetapi tidak sampai memproduksinya, bahkan sampai mengujinya ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya seperti ini. Misalnya di pasar itu kita mau meneliti handphone apa yang sekarang tren, yang lagi digawangi oleh kaum anak muda ya. Kita meneliti bahwa ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih condong untuk menggunakan misalnya iPhone 13, misalnya iPhone 13. Nah, dari situ, dari riset pasar tersebut, kita sudah meneliti bahwa memang anak muda itu lebih suka HP seperti itu misalnya. Nah, kemudian untuk tren berikutnya dari produk pasar tersebut, kita mau buat rancangan yang lebih bagus lagi supaya nantinya itu handphone yang digunakan oleh anak muda itu lebih berkembang lagi misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita tidak lagi meneruskan prosedurnya. Kita sebatas cuma membuat rancangan ya. Jadi dari tadi kita meneliti produk apa yang lagi tren di pasar, kemudian membuat rancangan produk apa nanti yang lebih berkembang lagi seperti itu, tetapi tidak sampai memproduksinya bahkan sampai mengujinya ya, seperti itu. Itu sebatas level 1 ya, level 1. Nah, kemudian untuk tingkatan 2 atau level 2 itu kita tidak meneliti tetapi hanya menguji produk yang telah ada ya. Jadi kita tidak meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Misalnya seperti tadi yang saya contohkan tentang pasar handphone misalnya.
kita tidak meneliti tentang produk apa yang ada di pasar yang laku yang lagi tren untuk kaum muda, tetapi kita hanya menguji misalnya spesifikasi daripada produk tersebut. Ya, misalnya kita membandingkan sekarang spesifikasi antara handphone misalnya iPhone dengan Samsung, yang mana yang paling tahan ya. Misalnya kita mengujinya dengan cara misalnya kita celupkan di dalam air, yang mana kira-kira yang paling tahan di dalam air. Kemudian kita uji lagi dengan menjatuhkan dari tempat yang tinggi, yang mana kira-kira HP yang paling tahan ketika kedua handphone tersebut itu dibandingkan dengan menjatuhkan dari tempat yang tinggi. Ya, seperti itu. Itu untuk level kedua. Kita tidak meneliti tetapi hanya menguji spesifikasi daripada produk tersebut ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, level ketiga, kita meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada, tetapi tidak menciptakan produk yang baru ya. Itu level ketiga. Jadi kita meneliti, kemudian mengembangkan produk yang telah ada ya, seperti tadi yang tentang produk handphone tersebut, kita meneliti atau meriset handphone mana yang paling laku di kalangan anak muda. Kemudian kita mengembangkan produk tersebut menjadi produk yang kedepannya yang lebih baik lagi ya. Seperti itu, kita misalnya tingkatkan spesifikasinya, misalnya yang chipsetnya itu cuma bisa untuk resolusi tertentu, sekarang kita bisa tingkatkan untuk resolusi yang lebih tinggi lagi misalnya, seperti itu. Kemudian misalnya daya tahan baterainya misalnya yang cuma 5000 mAh, sekarang kita tingkat menjadi 6000 mAh misalnya, seperti itu. Tetapi kita tidak buat produk barunya, berbeda dengan sampai yang sudah level 4 dia sudah buat produk barunya. Untuk level ketiga ini kita hanya meneliti yang sudah ada di pasar, kemudian kita kembangkan dari apa yang sudah ada di pasar ya, seperti itu. Nah, untuk yang langkah atau step yang paling sukar itu pada level keempat ya, yaitu kita meneliti sampai menciptakan produk yang baru ya. Jadi kita teliti, kemudian kita kembangkan, kita rancang sampai dengan menciptakan produk yang baru ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pengembangan model EDI maupun pengembangan model 4D sampai yang membuat rancangan, mengembangkannya sampai dengan yang terakhir sampai memproduksi yang baru ya. Jadi istilahnya di sini kalau kita bahas lagi tentang model R&D ini, itu kita hubungkan dengan model 4D maupun model ED, itu langkahnya semua itu sudah komplit dari yang step pertama sampai dengan yang step terakhir ya, seperti itu. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini tadi itu terkait dengan level 3 dan level 4 ya. Ingat di situ bedanya adalah untuk level 4 itu ada produk baru yang diciptakan, sementara untuk yang level 3 itu tidak ada produk baru yang diciptakan ya, seperti itu. Oke, untuk slide kelima ini terkait dengan step atau prosedur nantinya yang akan kita lalui berdasarkan tingkatannya ya. Jadi kita bahas untuk yang level pertama dulu ya. Jadi untuk yang level pertama, level kedua sampai dengan level keempat itu berbeda prosedurnya ya. Karena kalian sudah lihat tadi bahwa outputnya nanti itu ada yang sampai menciptakan produk baru, kemudian yang level 1 itu cuma sebatas meneliti sampai menghasilkan rancangan ya. Sekarang kita lihat untuk yang prosedur daripada yang level pertama ya. Jadi step yang pertama itu adalah ada potensi dan masalah ya. Jadi ada nantinya dari potensi dan masalah yang tersebut itu, kemudian kita lakukan studi literatur tentang potensi masalah tersebut, kemudian kita lakukan penelitian, kemudian setelah itu kita membuat desain daripada produk tersebut, kemudian setelah itu kita lakukan validasi dari desain yang sudah kita buat, kemudian setelah itu desain dan sudah teruji dari hasil validasi tersebut itu sudah memenuhi kriteria level pertama ya, seperti itu. Jadi untuk level pertama tadi itu kita cuma sebatas meneliti kemudian menghasilkan rancangan ya. Jadi stepnya pertama dari adanya sebuah potensi atau masalah yang mau kita teliti sampai dengan kita validasi dari hasil rancangan tersebut, kita desain produk yang akan kita buat ya. Itu untuk level pertama ya, seperti itu.
Nah, untuk slide ke-6 ini terkait dengan contoh-contoh judul penelitian yang terkait dengan level pertama. Ya, level pertama untuk model pengembangan R&D ini, misalnya desain mobil terbang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, ya. Jadi sebatas kita meneliti di lapangan bahwa ada cara yang bisa kita gunakan untuk mengurai kemacetan di lalu lintas. Setelah itu, kita membuat rancangannya, dan rancangannya itu misalnya kita buat misalnya desain mobil terbang, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, desain model pembelajaran fisika kelas 2 SMA berbasis lingkungan sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar, ya. Jadi kita teliti bahwa di sekolah itu dia membutuhkan semacam desain atau model pembelajaran yang baru yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi setelah itu kita buat sebuah desainnya, dan ternyata desainnya itu yang cocok untuk supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa adalah yang berbasis lingkungan sekolah, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang desain media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter, ya. Jadi setelah kita teliti di lapangan, ternyata untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan karakter di lapangan atau di sekolah itu, kita membutuhkan sebuah media pembelajaran atau model pembelajaran yang nantinya menggunakan sebuah desain yang baru, ya. Nah, setelah kita pikir-pikir, kita buat rancangannya, ternyata yang cocok itu adalah tentang desain media pembelajaran berbasis IT, ya. Sampai di situ saja. Sampai di situ kita tidak lagi kembangkan atau kita tidak lagi teruskan prosedurnya, tetapi kita cuma sebatas membuat desainnya, yaitu desain media pembelajaran berbasis IT, ya. Nah, kemudian yang keempat, contoh lainnya yaitu desain sistem evaluasi ujian nasional yang secara online bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ya, jadi kita lakukan riset atau penelitian di lapangan, ternyata untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu, kita membutuhkan sebuah desain yang bisa memotivasi siswa untuk bisa belajar, ya. Nah, setelah itu kita buat desainnya, ternyata desain yang cocok itu adalah desain sistem evaluasi ujian nasional secara online yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, ya. Jadi sebatas langkahnya sampai situ saja. Kita tidak lagi teruskan langkahnya sampai dengan mengembangkan produk, sampai dengan menciptakan produk baru, ya, seperti itu. Oke, untuk slide ketujuh ini kita masuk pada level kedua, ya. Jadi stepnya atau prosedurnya sekarang untuk level kedua yaitu mulai dari spesifikasi. Jadi ada spesifikasi tertentu yang nantinya kita mau teliti. Kemudian nantinya ada produk tertentu yang memang akan kita kembangkan. Setelah itu kita lakukan studi literatur tentang produk tersebut. Kemudian kita validasi dari penguji, ya. Jadi secara umum di sini itu kita membutuhkan 3 orang penguji untuk menilai studi literatur kita tentang produk yang akan kita kembangkan, mulai dari penguji pertama sampai dengan penguji ketiga. Nah, dari validasi pengujian validator tersebut itu, kita mendapatkan hasil pengujian, nantinya kita akan bandingkan dengan spesifikasi yang memang sudah ada atau memang yang sudah ada di pasar. Kita akan bandingkan dengan hasil pengujian kita. Nantinya setelah itu kita akan mendapatkan kesimpulan dan saran dari apa yang kita sudah bandingkan dengan spesifikasi yang sudah ada, ya. Nah, yang tadi kan untuk level kedua itu adalah tidak ada penelitian, jadi kita tidak meneliti, kita hanya menguji produk yang telah ada, ya. Jadi nantinya output untuk level kedua ini sampai dengan membuat kesimpulan serta produk saran-saran, kita akan membuat saran-saran, ya, tentang spesifikasi yang kita sudah bandingkan dengan produk yang sudah ada, ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-8 ini terkait dengan contoh judul penelitian R&D untuk level kedua, ya. Misalnya untuk yang pertama, pengujian kekuatan material tertentu, ya. Jadi kita di sini hanya sebatas membandingkan produk yang telah dengan produk yang sudah ada sebelumnya, ya. Jadi kita hanya bandingkan antara spesifikasi produk memang yang sudah ada dengan produk yang akan kita kembangkan. Misalnya tadi
pengujian kekuatan material tertentu itu kita mau bandingkan dengan yang sudah dibuat sebelumnya dengan yang akan kita buat nantinya, ya, supaya nantinya itu kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada, kita buat spesifikasinya itu lebih baik lagi, ya. Jadi dari situ kita membuat saran-saran yang memang nantinya itu bisa digunakan oleh misalnya orang lain, atau memang yang ingin mengembangkan produk terkait dengan kekuatan material tertentu, maka dia bisa melihat saran yang kita tuliskan dan nantinya itu bisa memperbaiki kualitas material yang dibuat sebelumnya, ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu penggunaan model quantum teaching dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran fisika kelas 12, ya. Jadi kita membandingkan dengan model pembelajaran yang digunakan di sekolah secara umum. Nah, dari situ misalnya kita gunakan model quantum teaching untuk membandingkan apakah memang model quantum teaching itu memang lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran yang digunakan secara umum di sekolah. Nah, kita lihat post testnya bagaimana, pre-testnya bagaimana, dari situ kita buat saran-saran, kita dapatkan kesimpulan, dan dari saran tersebut itu nantinya itu bisa menjadi referensi bagi guru-guru di sekolah untuk bisa menggunakan model yang lebih baik lagi sampai dengan menggunakan model quantum teaching, karena dari situ bisa meningkatkan prestasi belajar siswanya di sekolah, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, contoh judul R&D untuk level kedua ini itu misalnya penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Think Per Share atau TPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gelombang, misalnya seperti itu. Nah, kita membandingkan antara model pembelajaran cooperative learning tipe Think Per Share atau TPS dengan model pembelajaran yang secara umum di sekolah. Apakah memang model pembelajaran yang kita gunakan itu lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran secara umum yang digunakan di sekolah, terutama di sini untuk meningkatkan hasil belajar siswa untuk materi gelombang, ya, seperti itu. Nah, dari situ kita dapatkan kesimpulan dari hasil pretest dan post-testnya, dan nantinya kita buat saran-saran terkait dengan model pembelajaran yang kita buat, apakah memang cocok digunakan di sekolah, apakah memang lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran yang secara umum digunakan di sekolah, seperti itu. Oke, untuk slide ke-9 ini sekarang kita masuk pada prosedur atau step untuk level ketiga, ya. Jadi kita lihat dulu yang level ketiga tadi. Untuk level ketiga tadi itu adalah prosedurnya kita meneliti, kemudian mengembangkan produk yang telah ada, ya, tetapi tidak sampai menciptakan produk yang baru, ya, seperti itu. Nah, untuk stepnya di sini itu step awalnya itu adalah penelitian terhadap produk yang telah ada. Jadi kita melakukan penelitian yang produk yang telah ada, kemudian kita lakukan studi literatur tentang produk tersebut, kemudian kita juga lakukan penelitian di lapangan. Nah, dari situ kita buat sebuah perencanaan dan pengembangan daripada produk yang telah ada dari studi literatur tadi dan penelitian di lapangan. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian internal desain dari rancangan produk yang telah kita buat. Setelah itu kita revisi desainnya oleh validator dari penguji. Nah, setelah kita dapat revisinya, kita membuat produk baru, ya, buat produk baru di sini. Kemudian setelah itu kita lakukan uji lab awal kita lakukan pengujian terhadap pembuatan produk tadi yang kita kembangkan dari penelitian produk yang telah ada. Kita lakukan revisi produk pertama dari penguji pertama. Setelah itu dari hasil revisi produk pertama tadi itu kita lakukan uji lab pertama, uji coba lab utama, ya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi revisi produk yang kedua dari penguji, dan apabila memang sudah disetujui, maka kita lanjut lagi ke step berikutnya, yaitu melakukan uji coba operasional. Nah, setelah itu kita lakukan lagi revisi produk yang ketiga oleh penguji. Nah, ketika lolos lagi revisi dan memang disetujui oleh penguji, maka step terakhir itu adalah diseminasi dan juga implementation. Nah, dissemination dan implementation. Tetapi catatan di sini
bahwa perbedaannya tadi untuk level ketiga dan level keempat, kalau level keempat itu sampai dengan menciptakan produk baru. Tetapi di sini dia cuma sebatas mengembangkan produk yang telah ada, kemudian dilakukan revisi sebanyak 3 kali oleh penguji, sampai dengan step terakhir yaitu diseminasi dan juga implementasi di lapangan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat contoh judul R&D untuk level ketiga ya. Yang pertama itu misalnya pengembangan jaringan listrik tanpa kabel ya. Misalnya kita mau contoh negara-negara maju misalnya di Amerika Serikat itu yang memang sudah menggunakan ada yang memang jaringan listrik yang menggunakan tanpa kabel misalnya seperti itu. Maka kita lakukan pengembangan jaringan listrik dengan kabel. Dari situ kita kembangkan, kemudian membuat jaringan listrik tanpa kabel. Kemudian kita lakukan revisi sebanyak 3 kali, dan nantinya memang apabila ada memang produk dari jaringan listrik tanpa kabel yang bisa kita buat, maka kita bisa dissemination atau implementasi di lapangan ya, misalnya seperti itu. Itu contoh judulnya. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK untuk kompetensi keahlian teknik permesinan, misalnya seperti itu. Nah, model uji coba kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa ini untuk siswa SMK itu kita kembangkan dari model uji coba kompetensi yang sudah ada ya. Misalnya untuk model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK itu menggunakan prosedur yang lama, misalnya prosedur yang lama. Nah, dari situ kita kembangkan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa ini dengan prosedur yang baru misalnya. Dan nantinya itu berpengaruh terhadap keahlian teknik permesinan. Dan setelah dilakukan revisi 3 kali dan memang pengujinya itu menyetujui daripada pengembangan model yang kita kembangkan itu, nantinya bisa diimplementasikan di lapangan ya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya pengembangan model supervisi pengajaran School Based Lesson Study atau SPSBLS untuk meningkatkan kompetensi pedagogik ya, misalnya seperti itu. Nah, model supervisi pengajaran yang baru ini itu pastinya kita kembangkan dari produk yang sudah ada ya. Misalnya model supervisi pengajaran School Based Lesson Study ini itu menggunakan prosedur yang lama. Nah, untuk pengembangan model supervisi pengajaran yang baru ini itu dirasa lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan metode lama. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dengan menggunakan model supervisi yang baru ini, itu diharapkan nantinya itu bisa diimplementasikan di lapangan. Dan apabila memang penguji itu setelah dilakukan revisi sebanyak 3 kali dan penguji itu menyetujui tentang model supervisi yang kita buat, maka bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah ya, seperti itu. Nah, untuk slide ke-11 ini tentang step atau prosedur daripada pengembangan model R&D untuk level keempat. Jadi ini yang level paling tingginya ya, atau level dewa ya. Jadi yang pertama itu mulai dari adanya potensi dan masalah, kemudian dari potensi masalah tersebut itu kita kaji melalui studi literatur dan kita lakukan penelitian di lapangan. Nah, setelah itu setelah kita lakukan studi literatur tentang masalah tersebut, kita membuat sebuah perencanaan daripada produk tersebut. Nah, setelah kita membuat perencanaan, kita melakukan pengujian internal design ya. Pengujian internal design, setelah kita uji, kemudian kita revisi daripada desain tersebut. Setelah kita revisi, kita buat produknya. Jadi kita buat produk yang baru di sini. Kemudian kita uji coba lapangan ya. Jadi kita uji coba, kemudian kita lakukan revisi yang pertama oleh penguji pertama. Kemudian setelah mendapat persetujuan, maka kita lanjut ke step berikutnya, yaitu melakukan uji coba lapangan utama ya. Jadi ini uji coba yang kedua. Tadi kan yang uji coba lapangan pertama, sekarang ini uji coba lapangan utama. Nah, setelah itu kita lakukan lagi revisi produk oleh penguji, dan setelah disetujui oleh penguji, maka kita lakukan lagi uji coba secara operasional. Dan setelah itu kita lakukan revisi produk yang terakhir oleh penguji, dan setelah memang disetujui oleh penguji, maka dilakukan step yang terakhir, yaitu diseminasi dan implementasi di lapangan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya
ini antara yang level 3 dengan level 4 itu hampir mirip sebenarnya stepnya ya. Cuma yang tadi untuk level ketiga itu kita hanya kembangkan produk yang sudah ada ya, kita kembangkan produk yang sudah ada. Tetapi untuk yang level keempat ini, level paling sukanya itu kita ciptakan produk yang baru ya. Kita ciptakan produk yang baru yang memang beda dari yang lain ya. Itulah bedanya ya. Jadi level ketiga itu kita hanya kembangkan produk yang sudah ada, tetapi untuk level keempat ini kita ciptakan produk yang sudah yang beda dari yang lain ya, seperti itu. Itu untuk level keempat ya, seperti itu. Oke, untuk slide terakhir ini tentang contoh judul model pengembangan R&D untuk level keempat ya. Jadi misalnya di sini kita ambil contoh pembuatan kendaraan yang berbahan bakar air ya. Kalau sekarang lagi tren ya di TV, ada sebuah motor yang menggunakan menggunakan bahan bakar air ya. Jadi itu sementara dicoba sekarang dan mudah-mudahan berkembang sampai bisa diimplementasikan atau bisa dipasarkan ya. Nah, untuk pembuatan kendaraan yang berbahan bakar air ini itu pastinya menciptakan produk baru. Karena yang produk lama atau yang sudah ada sekarang kan adalah kendaraan yang berbahan bakar menggunakan bahan bakar fosil ya, seperti itu. Tetapi untuk yang produk baru sekarang itu adalah kendaraan yang berbahan bakar air. Jadi ada produk baru yang ada nantinya ya, yang dikembangkan daripada produk lama, yaitu yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi kendaraan yang berbahan bakar air ya, seperti itu. Nah, kemudian pembuatan instrumen digital pengukur suhu tubuh manusia ya. Pembuatan instrumen digital ya, misalnya instrumen digital yang dulu kan memang untuk mengukur suhu tubuh manusia itu harus disentuhkan langsung pada tubuh manusia supaya bisa terdeteksi suhu tubuh manusia. Tapi sekarang produk barunya itu adalah kita menggunakan sensor inframerah. Kita hanya istilahnya dekatkan pada orang tersebut, kita tambahkan dan ternyata sekitar jarak mungkin 50 cm itu kita sudah dapatkan hasilnya. Itu memang instrumen digital pengukur suhu tubuh yang baru ya. Jadi produk yang ada itu kita harus tempelkan pada orang yang akan diukur suhunya tersebut, tetapi untuk produk yang baru itu kita cukup dekatkan saja, tidak perlu kita sampai tempelkan pada tubuh manusia, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pembuatan instrumen digital untuk mengukur gelombang radio ya. Jadi untuk pembuatan instrumen digital ini kita kembangkan dari produk yang ada, tetapi harus menciptakan produk yang baru. Produk barunya itu adalah mengukur gelombang radio ya, seperti itu.